halo hai semuanya. Bertemu lagi kita di video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Zahra Novita dengan NPM A1A022062 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis sebuah video praktek pembelajaran dari channel YouTube Intan Suryana dengan judul Sukses, Metode PBL dalam Pembelajaran Teks Hikayat. Izin ya Bu, saya menggunakan videonya untuk dianalisis. Analisis ini akan mempertimbangkan keterampilan dasar mengajar yang mencakup keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan mengelola kelas, keterampilan bertanya dan memberi penguatan, serta keterampilan-keterampilan lainnya. Nanti saya akan menampilkan video praktek pembelajarannya dan menghentikan pada bagian-bagian yang akan dianalisis. Baiklah, selamat menyaksikan. Oke, pada awal video tadi sudah terlihat keterampilan membuka pembelajaran yang digunakan oleh guru, di mana di dalam video tersebut guru sudah membuka pembelajaran dengan salam. Kalau misalkan ada jargon di sekolah bisa gunakan jargon, dan menanyakan kabar peserta didik, memeriksa kehadiran peserta didik, juga tidak lupa untuk membuka pembelajaran dengan berdoa. Iya. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belajar apa? Hikayat. Kita akan belajar tentang hikayat. Tapi sebelum kita belajar tentang hikayat, saya akan mereview sedikit tentang pertemuan sebelumnya, ya. Masih ingat minggu lalu kita belajar di akhir pembelajaran kita menanyakan apa? Video tentang bangsawan. Tujuan dari pembelajaran kita itu apa? Ini. Jadi kalian diharapkan mengetahui apa yang namanya konsepnya, terus apa lagi yaitu terus kaidah perbahasaan, terus makanan, terus menginfografis sebuah apa? Pesan moralnya, kemudian sekaligus informasinya. Terus kira-kira manfaatnya apa ya kita belajar hikayat itu harus? Kenapa sih kita harus belajar hikayat itu? Mengetahui kaidah kebacaannya. Terus kira-kira apa lagi selain itu? Pesan moralnya betul. Jadi pesan moral dari hikayat dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang kemarin itu dengan bangsawan. Nah, pesan moralnya apa ya yang bisa kita petik atau yang dapat kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang bisa selamat datang. Ya, Lisa, gimana? Menceritakan tentang seorang ayah yang mengajari anaknya tentang pentingnya kejujuran, pentingnya bertakwa kepada Sang Pencipta, mengajarkan kita semua agar berusaha itu tetap ada, tapi harus diselingi dengan doa. Ya, betul sekali. Ada yang bisa menambahi? Wiwit? Dan harus percaya bahwa kita tuh semua bisa, tapi harus berusaha. Iya, betul ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kita tetap
bangsawan yang minggu lalu saya teskan untuk tes asesmen itu. Jadi ada poin pentingnya berdoa dan berusaha. Itu. Nah, sebelum kita belajar, kita ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, apakah di daerah kalian terdapat kisah, misalkan asal usul daerah kalian dan sebagainya ada? Ada. Pernah mendengar? Pernah. Dari siapa kira-kira? Nenek. Selain nenek siapa? Dari kakeknya, dari orang sepupu desa itu ya? Ya. Kemudian menurut kalian, apakah cerita tersebut masuk akal? Tidak. Kenapa tidak masuk akal? Mustahil. Bagian kedua, guru sudah menerapkan keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, dan memberi penguatan. Di dalam video terlihat guru menyampaikan materi apa yang akan dipelajari hari itu dan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik dari materi apa yang mereka pelajari sebelumnya. Dan pertanyaan pemantik ini akan berkaitan dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Tadi, guru juga menampilkan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran. Namun, alangkah lebih baiknya tujuan pembelajaran itu ditulis di papan tulis dan tidak hanya ditampilkan dalam PowerPoint saja. Pada bagian memberi penguatan, sudah terlihat juga saat peserta didik menjawab pertanyaan dari guru, di mana guru memberi penguatan dengan kalimat "betul sekali" dan menjelaskan kembali apa yang disampaikan oleh peserta didik. Saya akan menyajikan sebuah video nanti silakan kalian amati video tersebut, kemudian silakan kalian kolaborasikan dengan tes yang sudah kasihkan. Jadi ini ada tesnya, silakan di masing-masing kelompok itu kalian bisa mengamati teksnya. Seekor ikan tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan menyerangnya. Tanpa bergerak sedikit pun atau membuka matanya, lalu Mabul menepi serangan mendadak itu. Ikan itu pun terjatuh di karang. Setelah terjatuh, ikan itu menyerangnya lagi terus-menerus. Ia pun dikepung oleh ribuan ikan lainnya yang menunjukkan. Nah, tadi sudah kalian menyimak video yang sudah tayangkan. Selanjutnya, silakan dikerjakan LKPD-nya yang sudah upload di buku masing-masing dan sudah kita terima tadi. Sudah dipelajari LKPD-nya? Sudah. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan tidak terkait LKPD, coba diperhatikan LKPD-nya semuanya. Diamati mulai dari petunjuk sampai di akhir pertanyaan. Ada enggak kira-kira yang mau ditanyakan terkait LKPD-nya? Kalau tidak ada, silakan membentuk kelompoknya, kemudian bekerja kelompok berkolaborasi, mengisi LKPD, kemudian berdasarkan tayangan video tadi dan teks yang sudah disajikan. Jelas? Silakan membentuk kelompoknya. Keterampilan dasar mengajar yang terdapat pada bagian ketiga ini adalah keterampilan mengelola kelas. Guru mengatur jalannya pembelajaran dengan memberikan arahan kepada peserta didik untuk menyimak sebuah video dan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar.
yang menginginkan sebuah pulau untuk anak cucunya. Dan yang kedua, peristiwa ini terjadi di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Dan yang ketiga, peristiwa ini terjadi pada siang hari hingga malam hari. Sudah? Silakan kita ambil. Nomor 2. Ada beberapa poin yang belum diantisipasi. Oh, maksudnya poinnya misalnya apa? Jadi pertanyaan apa itu di poin nomor berapa gitu ya? Nah, kita berikan tepuk tangan untuk pemerintah. Ya, atas kami. Maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, menurut kalian isi tayangan video tadi berisi tentang apa? Video dan tadi berisi tentang perjanjian antara Ikan Muda dan Joshua. Di situ menjelaskan bahwa jika jalur campur, jika keluar pilihannya oleh Muda, maka ia akan menempati dirinya yaitu Pandas Media Jakarta dan saling Pada bagian ini, keterampilan dasar yang terlihat yaitu keterampilan membimbing diskusi. Nah, karena peserta didik akan berdiskusi secara berkelompok sesuai dengan penerapan model PBL, maka guru akan membimbing penyelidikan diskusi kelompok. Setelah itu, peserta didik akan menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan kelas, dan di sana guru dapat menganalisis serta menilai bagaimana umpan balik dari hasil diskusi kelompok tersebut. Pesan moral apa yang dapat kita ambil dari video tadi? Harus menepati janji. Selain itu, saling membantu. Terus bersungguh-sungguh dalam apa? Melakukan suatu hal. Ada lagi? Tadi yang pertama gimana, Mbak? Taat kepada Sang Pencipta. Betul. Jadi ada 4 poin yang dapat kita ambil berdasarkan hikayat Ikan Muda dan Jatuh Makhluk. Yang pertama adalah menepati janji. Yang kedua, saling membantu atau menolong. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal atau pantang menyerah. Yang keempat, taat kepada Sang Pencipta. Menurut kalian, dari tayangan video, kemudian kita berkolaborasi belajar bersama, apa yang kalian rasakan dari pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini? Ya, Mbak? Sulit. Apanya yang sulit dimengerti? Bahasanya. Bahasanya sulit dimengerti karena menggunakan bahasa apa? Melayu klasik atau bahasa kuno. Ada bahasa apa di situ? Kata RKI tadi ada atam, kemudian kata, sabda. Nah, itu jadi ada beberapa kata yang sulit dimengerti. Nah, secara umum menyenangkan atau tidak pembelajarannya? Nah, saya mau tanya, kira-kira definisi dari teks hikayat itu apa menurut kalian? Teks hikayat atau hikayat itu apa toh? Apa kira-kira toh? Gimana? Karya sastra lama menggunakan bahasa Melayu kuno. Betul. Ada lagi? Berbentuk prosa. Terus ada lagi? Kalau ciri-cirinya apa ciri-cirinya? Tadi sudah mengamati video, kita sudah belajar mendeskripsikan makna dari video tadi. Gimana? Tidak menyebutkan nama pengarang secara jelas atau anonim. Anonim. Kalau anonim itu lawan kata ya. Kalau anonim itu tidak diketahui pengarangnya. Betul. Kemudian apa lagi ya? Kira-kira di sini. Mustahil. Apa yang mustahil tadi dari tayangan videonya?
tanah sentris, itu ciri-cirinya. Hal mustahilnya apa tadi selain saktiannya? Ikan bisa menyerang apa tadi? Ikan bisa menyerang manusia. Ada lagi? Sakti atau kesaktian, memiliki kesaktian, betul. Kemudian strukturnya apa ya tadi? Ada yang ditanyakan untuk teman-teman hari ini? Kalau tidak ada, silakan diambil laptopnya. Kita akan melaksanakan tulis. Nah, setelah melakukan diskusi, nantinya guru dan peserta didik akan melakukan refleksi. Keterampilan dasar mengajar yang terlihat di sini yaitu keterampilan mengevaluasi pembelajaran. Sebelum menutup pelajaran, guru akan menyimpulkan hal-hal apa saja yang sudah dipelajari tadi. Hal ini digunakan untuk melihat seberapa besar pemahaman peserta didik mengenai materi tersebut. Kalau dalam video praktik pembelajaran tadi, guru di sini melakukan evaluasi dengan bentuk tes, yaitu tes formatif setelah pembelajaran dengan mengadakan kuis. Oke, sudah ya. Secara keseluruhannya di kuisnya dari 5 soal yang sudah sajikan, alhamdulillah semuanya bagus. Minggu depan kita akan belajar untuk membandingkan dua teks hikayat. Jadi silakan memimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada bagian terakhir. Nah, keterampilan yang terlihat di sini yaitu keterampilan menutup pembelajaran. Di sana, guru menyampaikan materi apa yang akan dipelajari minggu depan, dan sebelum pembelajaran ditutup, guru meminta peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran ditutup dengan salam penutup. Baiklah, video tadi sudah selesai kita analisis, dan secara keseluruhan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut sudah menerapkan keterampilan dasar mengajar. Dari bagian-bagian keterampilan dasar mengajar yang disampaikan tadi, kita juga dapat melihat beberapa aspek mengenai keterampilan adaptabilitas dalam menentukan dan menggunakan media pembelajaran. Karena di sana peserta didik menggunakan media yang cukup memadai, guru bisa memanfaatkan media pembelajaran tersebut. Dan jikalau media yang terdapat di sekolah itu kurang memadai, guru bisa menggunakan alternatif lain untuk membuat pembelajaran bisa lebih menarik. Selanjutnya, juga terlihat bagaimana guru membangun komunikasi dalam pembelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan mendekati peserta didik saat mereka berbicara agar yang disampaikan itu terdengar. Perlu diingat, dalam kurikulum Merdeka harus menerapkan pendekatan deep learning untuk menciptakan pembelajaran yang meaningful, mindful, dan joyful. Jadi pembelajaran tersebut tidak hanya bermakna dan membangun kesadaran peserta didik saja, tetapi juga menyenangkan. Dalam praktik pembelajaran tadi, mungkin bisa ditambahkan dengan ice breaking agar peserta didik itu tidak bosan dan tetap fokus pada pembelajaran. Ice breakingnya juga bisa menyesuaikan dengan materi pembelajaran pada saat di kelas. Baiklah, selesai sudah pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.